Oh ya, sampai jam 1 berarti. Sampai jam 1 berarti ya. 11.30 nih. 90 menit. Beneran. Iya, aku mau. Soal lagi. Soal dua. Oke. Oke. Iya. Materi sesi kedua terkait pemrograman PS1 akan disampaikan oleh Junior dan bersama itu sesi sebagai saya mulai ya, selamat siang. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan gitu ya, ini lebih ke sesi diskusi ya. Saya rasa saya malah merasa junior kalau dengan Bapak Ibu semua. Di pemrograman Python 1 nanti dilanjut pemrograman Python 2 yang lebih advance, yang lebih lanjut setelah istirahat. Jadi benar-benar masih basicnya. Ini selayang pandang ya, sekilas profil saya gitu. Saya backgroundnya matematika, Bapak Ibu, bukan TIK juga. Gitu. Tapi kebetulan topik untuk tugas akhir, skripsi maupun tesis saya itu ada kaitannya dengan informatika gitu ya. Contoh yang waktu S1 itu judul saya Intelligent Tutoring System. Jadi waktu itu konsepnya pakaran guru gitu ya, dipindah ke sebentar, sebentar. Pakaran guru dipindah ke sistem gitu. Jadi ceritanya kalau anak biasanya remedi gitu ya, mengerjakan 10 soal KKM 60 katakanlah. Saya salah di nomor 1 sampai 5 gitu ya. Remedi nih saya dapat 50 kan. Terus mungkin saya pakai contoh ya, berarti juga dapat 50 tapi salahnya di nomor 6 sampai 10. Tapi ketika soal remedi kebanyakan sama tuh soalnya. Padahal tadi saya nggak bisa di nomor 1 sampai 5, sementara berat ya gitu ya, tidak bisanya di nomor 6 sampai 10. Nah itu dia memilih gitu ya tingkat pemahaman mana yang memang salah, di situ dia remedi. Nah, lebih ke sana. Kalau yang topik S2-nya ini sudah mulai ini ya, berbasis machine learning gitu. Nanti di hari kedua Bapak Ibu dapat materi machine learning juga. Atau nanti di Python 2 mulai awalan itu. Nah, karena kita sudah ada MOA, IA gitu ya, antara MGMP, TIK dengan Prodi Sains Data maupun kecerdasan artifisial dan Fakultas MIPA, jadi kita bisa berkolaborasi lebih lanjut di luar pelatihan ini. Tuh, monggo mau riset bersama, mau pengabdian, atau hal-hal lain yang bisa diimplementasikan bersama. Ya, kunjungan kita waktu itu kebetulan ke SMA 5 Surabaya.
Maksudnya karena sudah ada payung hukumnya gitu ya, sudah ada linknya, jadi bisa. Ya gimana? Yang masih Sam cuman bulatnya sama Pak Aji. Nah, makanya lain waktu kita buat IA yang lain biar semuanya masuk frame-nya. Jadi, oh ya, saya break sebentar ya, nunggu adanya selesai. Kevin, ini nggak bisa dipindah. Tampilannya ibu dah, yang biar nggak nutupi tulisan ininya. Pojok kanan atas ya. Nah ya, kita tulisan. Oke, ya. Gila, ya Allah. Terus. Saya teruskan ya. Jadi ini ruang lingkup implementasi Python gitu ya. Kalau kita bicara piramida gitu ya ibaratnya, yang paling komponen terkecilnya itu ya namanya perkakas atau library. Jadi dia kumpulan code gitu ya dalam bahasa pemrograman tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang tertera di sana Pandas ya, yang paling sering dipakai untuk mengolah data terstruktur yang sudah dalam bentuk CSV gitu ya biasanya atau XLSX ya. Kemudian piramida di bawahnya itu bahasa pemrogramannya ya. Ada C, C++, C, Crash, Python, Java, R, dan lain sebagainya ya. Dan hari ini kita spesifik ke Python ya. Dimana memang programmer-programmer sekarang tuh cenderung lebih ke Python karena dia robust, nggak perlu deklarasi var dia tipenya integer atau tipenya string di awal ya, dia langsung auto detect inputnya apa, dia tahu tipenya apa. Nanti kita belajar tipe data. Kemudian sistem operasi ya, ada Linux, Windows, Mac ya kalau sekarang OS-nya itu. Kalau komputer yang disediakan oleh kami berbasisnya Windows ya ini nanti. Kemudian metode, ya metode kalau untuk mendukung pemrograman Python yang bisa dikenal dengan mesin learning ya. Jadi pembelajaran mesin dalam case-case supervised, unsupervised ataupun reinforcement learning misalnya support vector mesin, decision tree, linear regression dan lain sebagainya. Kalau
di perkuliahan ini satu semester sendiri ya, satu hari biasanya satu metode gitu. Nah ini kita hanya 4 hari, jadi maaf 5 hari ya, yang tatap mukanya 3 kali gitu. Jadi dimampatkan memang. Oke, tipe data kayaknya sudah ini ya, tahu semua mungkin. Jadi saya mengulas saja. Kalau tipe numbers ya bilangan, contohnya ada 123, 123,1 itu numerik. Walaupun nanti dipisah lagi ya, yang 123 dia integer, yang 123,1 atau titik satu itu masuk float atau ya bilangan real. Kemudian tipe data karakter ya atau string, ya pokoknya yang dia biasanya memang dalam tanda petik itu pasti dia string, mau yang di dalam petik itu dia angka pun ya dia tetap terhitung string ya. Kemudian ada list ya, contoh biasanya dia pakai sikunya siku tegak ya, bukan siku lengkung, kurung buka kurung tutupnya itu 123, hello world. Nah kalau list di Python itu kan boleh dicampur ya, nggak harus isinya angka semua atau karakter semua. Kemudian ada dictionaries atau istilahnya pasangan key value ya, dia berpasangan memang. Kayak kita nyari kamus tuh kan kata bahasa Inggrisnya kemudian terjemahannya. Nah, itu juga sama. Tapi kalau di sini mungkin ya tergantung variabel sama ya atau ya variabel dengan inputannya. Nama uni ID 10 sehingga nanti dictionary-nya bentuknya dik nama uni ID 10. Kemudian ada tuple ya. Hmm, dicari tahu ya bedanya sama list gitu. Ada bentuknya file atau berkas. Kalau inputannya itu biasanya dalam bentuk uploadan ya. Ya, .txt, .csv, lain-lainnya. Ada set atau himpunan ya walaupun jarang dipakai tapi ada tipe data set itu ya. Kemudian ada others ya yang non seperti itu. Dan program unit types ya, misalkan function, modul, class. Nanti di Python 2 yang function class itu. Dan mungkin sudah familiar ya bedanya kapan dia mengembalikan, hanya menerima dan mengembalikan itu kan bedanya pasti. Nah, ini masukan yang dari keyboard ya. Kita menginput sendiri maksudnya. Kita kan ada fungsi input gitu. Dia fungsinya ya membaca, mengembalikan baris selanjutnya atau next line. Kita inputkan itu yang dibaca gitu. Dari masukan standar dan menunggu hingga diberikan respon. Biasanya kita enter gitu ya, baru keluar responnya gitu. Selama menunggu respon, program akan dijeda ya. Kayak masukkan nama, belum ada yang diinput ya dia akan terjeda gitu. Ini contoh code-nya nama input nama, usia in. Nah, ini sudah terspill ya. Kalau tadi semua inputan itu kan akan pasti string ya. Apapun yang kita inputkan karena dia masukkan dari keyboard, walaupun itu usia nanti diisi 30 gitu katakanlah, dia akan string. Biar jadi integer, maka diawali dengan in. Biar terkonversi dari yang inputan string menjadi integer. Terus ini print rekaman nama, koma nama. Jadi yang di depan ini, yang dalam tanda petik, terprint mentah-mentah ya, karena bukan inputan, memang dikeluarkan seperti itu rekaman. Baru koma nama yang di akhir adalah hasil inputan yang ada di baris satu ini. Nah, kalau kita operasikan langsung, misalkan print usia 5 tahun lagi, usia yang diinputkan di sini bisa langsung ditambah 5. Nah, itu Python ah, hebatnya atau robustnya di sana ya, bisa langsung dioperasikan. Nanti luarannya bentuknya seperti ini. Macam-macam kondisi. Jadi nanti kita belajar sampai if dan for while ya, maksudnya cabangan dan perulangan. Kalau kondisi percabangan, ya pasti pakainya if ya. Kalau di matematika ya yang implikasi, bagian implikasi jika maka.
Jikanya terpenuhi dulu, baru makanya dilaksanakan. Nah, ketika membuat suatu kondisi, biasanya kita butuh suatu operator ya. Atau nanti namanya operan, nama si operatornya itu. Yang sering dipakai and, or, sama not ya. Jadi bertujuan memberikan keputusan berdasarkan kondisi yang diterima. Pernyataan awal dimulai dengan kata kunci if. Pernyataan yang lain menggunakan kata elif dan pernyataan lain menggunakan else. Tadi keluar nggak di pretest? Oh ya, struktur data. Oh, oh boleh, boleh ya. Nih. Tadi keluar ya struktur dasar percabangan adalah apa tadi jawabannya? If, elif, else, ya, ya. Jadi operator digunakan untuk membandingkan minimal dua pernyataan di dalam blok minimal ya. Jadi paling enggak kalau mau dibandingkan ya harus ada ya dua paling enggak. Enggak bisa bandingkan cuma satu aja. Kenapa minimal? Bisa kondisinya itu n gitu ya, harus penuhi ketiga-tiganya. Untuk mendapatkan nilai boolean ya, bukan boolean sampai sudah kurang fokus nih jam makan siang ya Pak ya. Oh iya, sudah datang Pak makanannya. Saya mau memenuhi sesuai jadwal saja. Dapat bernilai true atau false kalau tipe datanya boolean ya. Namun tidak keduanya. Jika nilai boolean yang diharapkan sesuai dengan kondisi, maka blok kode yang sesuai akan dieksekusi. Ya sesuai dia masuk kategori if, elif, atau else-nya. Yang dia memenuhi baru yang dieksekusi di sini. Ya. Jadi memang benar-benar dasar. Nah ini macam-macam operannya ya, atau operatornya. And or not. And ya kalau di tabel kebenaran tuh pasti tahu akan dilaksanakan kalau dua-duanya terpenuhi. True and true baru true. Sisanya false. Kalau or, salah satu atau keduanya boleh ya. Jadi eh, penggunaan atau di negara kita itu sebenarnya tidak sesuai dengan kaidah ini ya, or di sini. Di sini kan kalau pilihan atau tuh hanya boleh milih satu ya. Nggak bisa milih keduanya itu ya. Nah, kalau saya ngajar di mahasiswa, beliaunya kan biasanya pilih dia atau aku gitu ya. Nggak bisa pilih keduanya. Padahal boleh kan keduanya kalau or itu. Iya. Ternyata di sini tuh pengucapan atau itu hanya salah satu gitu ya, nggak bisa pilih bakso atau pizza ya, pilih satu gitu seolah-olah nggak bisa pilih dua, padahal true itu kan bisa di keduanya benar ya, mau dua-duanya nggak apa-apa sebenarnya. Jadi atau yang di sini itu XOR, yang eksklusif OR itu bukan yang inklusif OR ini. Nah itu mungkin boleh kalau diluruskan ya mahasiswanya itu, kalau OR di kalimat bahasa Indonesia tidak sama dengan OR yang ada di, ya, ada di tipe data ini gitu ya, operator OR ini. Atau di logika matematika juga beda. Kalau not itu kebalikannya betul. Dia mengembalikan true jika pernyataan bernilai salah dan false jika pernyataan bernilai benar. Kebalikannya n ya berarti. Kemudian kalau mau menyatakan dua hal yang sama itu bukan satu sama dengan, tapi dua sama dengan ya. Tadi kita input X sama dengan 5 gitu. Terus kita mau tanya apakah Y ini juga sama dengan 5. Berarti bukan Y sama dengan X, tapi Y sama dengan X. Gitu. Karena untuk membandingkan. Kalau Y sama dengan X, nilai X akan di-replace ke Y. Ya, betul, ya. Jadi sama dengannya 2. Kalau tidak sama, kayak tanda seru sama dengan. Terus sisanya lebih besar, lebih kecil, ya dia akan true jika lebih besar, akan true jika lebih kecil. Kalau boleh sama dengan, tinggal ditambah sama dengan setelah tanda lebih dari atau kurang dari. Nah ini ya, sequential if. Jadi ada yang sequential if, ada yang nested if. Kalau yang apa sequential dia setara ya. Kondisi satu 2 else itu dia posisinya setara, bukan harus ada yang terpenuhi dulu baru dijalankan. Biasanya kayak nilai gitu ya. Jika nilai di antara berapa keluar A. Terus tanya lagi jika uh,
di antara berapa keluarnya B gitu. Itu kan nilainya setara, bukan kok nilai berikutnya itu tergantung nilai pertama gitu. Jadi dia setara. Tapi kalau yang nested if itu dia yang bersarang. Jadi habis ini di dalamnya lagi ya, apa decisionnya itu harus terpenuhi dulu kondisi satu, terus baru tanya lagi kondisi dua. Jadi kalau dia sudah sampai di kondisi dua, jelas sudah memenuhi kondisi satu. Beda kalau tadi kan memang tidak memenuhi kondisi satu, makanya dia ke kondisi dua. Ya. Ini biasanya mungkin untuk seleksi mahasiswa baru ya kalau di ini. Mungkin dia sudah dicek zonanya dulu ya di kondisi satu. Jadi di kondisi dua tinggal lihat nilainya untuk menentukan dia masuk kelas apa misalnya gitu. Tapi dia sudah masuk kondisi satu dulu. Ini sambil praktikum aja ya. Nah, iterasi tadi sudah bercabangan, sekarang yang pengulangan atau iterasi. Ada yang for loop, ada yang while loop. Ya. Kalau for loop digunakan ketika batasnya itu define ya sudah jelas for i 1 sampai 10 gitu ya. Sudah tahu batasnya gitu. Jadi biasanya pakai for. Nah, biasanya digunakan untuk increment iterasi hingga nilai tertentu. Tapi kalau belum tahu, biasanya kita pakainya while, pokoknya sampai kondisi itu penuhi atau tidak terpenuhi. Ya sebaiknya tinggal diganti tanda kurang dari atau lebih dari biasanya gitu. Atau sama sama, sama dengan gitu ya. Jadi bedanya di sana. Nah ini kurang lebih perbedaannya. Kalau yang kanan ya, kanan papan ini yang while loop. Yang ini yang for loop. Ada yang mau nanti memberikan argumennya mungkin bedanya yang kanan dan kiri. Sama-sama dilakukan penambahan ya, batas bawah sama dengan batas bawah tambah satu. Boleh saya nanti saya biar tahu namanya ya, angkat tangan. Ya, ya. Izin menjawab atau izin tanya? Izin saya. Ya, ya Pak Lukman. Betul ya. Betul ya. Betul ya. Oh betul. Ya. Ya ada kemungkinan ya, tergantung tadi betul. Kalau di dalam ulangan tadi I min min atau I sama dengan I min satu gitu ya, jadi akan dekremen. Kalau memang I plus plus atau I sama dengan I plus satu dia akan. Makasih Pak, nanti saya biar ini ya waktu menjelaskan ini betul ya, hanya increment yang saya tulis. Ya. Makasih koreksinya Pak Lukman. Iya. Kurang lebih mengeluarkan output yang sama Bapak Ibu, cuman cara menyatakannya aja berbeda ya kalau yang for sama well. Nanti praktek for sama well-nya bisa ketika menggunakan Google Colab. Oh ini sekilas ya environment.
Itu yang kenal, ada yang ada di laptopnya Anaconda, ada ya. Nah, lebih besar dari Python ya. Sudah apa? Sudah induknya besar ya ini Anaconda. Jadi dulu waktu saya kuliah di Anaconda itu berat sekali di laptop saya gitu ya. Kecil anak, iya. Kalau ibu konda gimana ya? Jadi di dalamnya Anaconda ini ada banyak gitu ya. Biasanya kayak yang Spider ya. Apa kalau mau ngekode Python-nya itu. Tapi karena sekarang sudah disediakan yang tanpa menginstal, yang open source dari Google, kita pakainya Google Colab. Tapi sebenarnya banyak sekali media untuk uh, run Python ini ya. Jadi VS Code itu juga bisa. Mas, ini sekedar itu saja pengenalan. Oh gitu. Wah, gitu. Kalau kita pakai Spider kurang lebih tampilannya gini. Jadi tempat input sama outputnya itu berbeda. Tapi kalau Google Colab itu langsung keluar atas bawah gitu ya. Jadi ada yang belum pernah menggunakan Google Colab. Oh, sudah sehari seperti makan nasi ya, sehari 3 kali mungkin ya. Oh iya, monggo bisa dibuka Google Colab-nya. Kita sesi praktikum, boleh pakai komputer, boleh pakai laptop, ya, dinyalakan dulu. Kalau pakai laptop butuh koneksi internet, kabel biru di komputer itu bisa dilepas ya ini buat LAN. Oh iya, Pak. Mboten. Saya ya saya bilang kan Kalebnya nanti. Kayaknya ada 3 yang memang bermasalah. Kalau baru pertama kali menggunakan, biasanya ada notif di kanannya ini ya. Maaf di kirinya.
Ampun. Nggih. Bantu ya Mas Aldi. Semua sama tampilannya seperti ini. Ada yang sudah pernah coba itu generate with AI ini. Diklik generate-nya ini. Kalau yang jadi ini kan karena judulnya pelatihan kecerdasan artifisial ya. Atau kalau di bahasa Inggris kan jadi artificial intelligence atau AI gitu. Sebenarnya si Colab ini sudah apa, mempunyai fitur yang menyambung dengan Gemini ya. Jadi kita bisa nge-prompt di sana, kita bisa minta tolong dia yang mengcodingkan. Jadi sebenarnya siswa atau mahasiswa itu bisa saja itu bukan hasil codingan mereka sendiri kalau mereka pakai Google Colab dan dia generate with AI. Tapi karena yang namanya perubahan zaman ya kemajuan teknologi kita tidak bisa menghindari itu. Jadi malah ya sebaiknya kita tahu cara penggunaannya. Jadi tahu hasilnya program yang dihasilkan oleh Google Colab yang di generate with AI itu bagaimana. Jadi kalau mau nyoba dipraktekkan sebelum ke semua materi, karena materinya materi dasar ya sebenarnya saya ini. Bisa kita mulai dengan generate with AI ini ya. Bagi yang diklik generate masih muncul notifikasi seperti ini. Bentar ya. Berarti belum pernah generate selama ini. Memang ketika kita menyatakan ini ada term and condition ya, saya juga tidak mau memaksa gitu karena mungkin Bapak Ibu ada yang lebih paham cyber security dan lain sebagainya. Tapi waktu itu akhirnya saya memutuskan ya itu karena mengajar mata kuliah AI memang. Jadi saya ingin tahu isinya. Tapi kalau Bapak Ibu keberatan berarti menyimak. Tapi kalau mau ya diklik generate kemudian klik continue ini. Jadi secara kita bersedia kayak data pencarian kita itu digunakan untuk pembelajarannya si Google Colab dan Gemini ini atau LLM. Dan dia sudah mengerti perintah dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau awal-awal ChatGPT itu dia taunya kosakatanya yang berbahasa Inggris. Jadi, kalau perintahnya pakai bahasa Indonesia dia agak belum tahu ya. Yang sudah saya praktekkan itu saya nah ini coba tanya di promptnya itu tolong buatkan program mencari faktorial suatu bilangan. Ini kan dasar ya. Biasanya di TIK juga soal-soalnya seperti ini ya, faktorial gitu. Sampai belakang kelihatan, Pak, yang paling belakang. Oh ya, oh kelihatan sekali. Mahasiswa saya banyak yang nggak kelihatan yang belakang-belakang biasanya. Oh iya, ini kan gurunya ya. Ternyata kalau siswa atau mahasiswa atau siswa Bapak Ibu sekalian ya, pakai collab terus kemudian ngoding, tapi dia tinggal yang copy paste, dia mungkin melewatkan hashtag prom itu. Jadi jelas ketahuan ini sudah indikator paling ketahuan kalau dia itu dibantu gitu ya, bukan buat sendiri karena ada promnya pasti diberikan. Jadi dia sudah membuatkan fungsi gitu ya, dia faktorial n, jadi inputannya n gitu ya. Menghitung faktorial dari suatu bilangan. Nah, biasanya petik-petik banyak ya. Kalau kita bisa aja hashtag gitu ya. Kalau dia yang membuatkan, jadi bisa dikenali ciri-cirinya sebenarnya kalau kita mau mengamati. Lah biar tahu, berarti kan kita juga harus praktek ya itu harus menggunakan. Nah, tapi saya kembalikan kalau barangkali khawatir terkait security, keamanan kalau kita klik continue tadi, ya berarti di sesi ini menyimak dulu. Nanti yang praktek yang biasa kayak tipe data, if, for, while nanti bisa bersama lagi.
Nah, dia sudah seperti ini. Jadi kita tinggal run aja. Dan biasanya tidak selalu benar ya. Kadang error. Dan kalau anak itu mengerjakan sendiri, dia sebenarnya ujiannya itu lebih baik lisan ya. Jadi dia tahu, coba diinputkan berapa. Coba dia, kalau dia sekedarnya ya misalnya cuma dia tanya langsung di copy paste dia pasti nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau anak yang tahu ya berarti dia akan bisa menjelaskan. Ya kayak ini ya. If n sama dengan nol, nah ini sama dengannya kan 2 ya. Nah ini ya ternyata dia bisa mengeluarkan faktorial dari 5 adalah 120. Betul ya, 5 faktorial 120. Karena di sini dia paten, maksudnya bilangannya diisi 5. Nah, kalau mau diganti ya nanti berarti kita masukkan misalkan bilangan sama dengan input gitu ya, masukkan bilangan. Ini tadi saya promnya menggunakan bahasa Indonesia. Terus saya coba kalau promnya itu menggunakan bahasa Inggris ya. Please make a program of factorial number gitu ya. Terus dia juga mungkin karena setting saya bahasa Indonesia ya, jadi tetap dalam bahasa Indonesia hasil gitu. Tapi biasanya dia juga akan berbahasa Inggris kalau yang setting laptopnya bahasa Inggris itu. Jadi dia nggak pakai bilangan, dia pakai number gitu misalnya. Itu juga bisa jadi indikasi. Padahal kita sehari-hari ngajarnya kan bahasa Indonesia. Kenapa dia itu pakainya number? Hello World gitu kan. Mungkin kalau dia terjemahnya laptopnya, dia langsung halo dunia. Ya. Keluar ya tadi. Halo dunia. Belum. Soal. Gitu ya. Jadi ini selain sisi cara menggunakan, tapi ada yaitu tadi bisa menjadi penciri anak itu mengerjakan sendiri atau dibantu oleh LLM ini. Karena ya memang semudah itu ya, kita tinggal kasih promptnya dia mengerjakan. Dan kalau kita memberikan modul gitu ya ke mereka, katakanlah apa sorting gitu ya, mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Nah itu misalkan kita apa bubble sort lah, insertion sort lah, dia tuh kayak udah nyimpen karena sudah banyak yang menggunakan. Dia akan merekomendasikan kata selanjutnya juga, walaupun kita ngetik sendiri. Nah, itu sudah nggak bisa dihindari. Memang bawaan dari collabnya adalah menyediakan kata selanjutnya. Jadi ya ada tetap harus ada sisi ya tadi kalau mau menguji betul bisa tidaknya lewat ujian lisan. Itu ya kalau kita menggunakan generate AI ya. Sekarang yang biasa yang mungkin semuanya bisa ikut mencoba gitu ya. Materi pertama tadi tipe data ya. Sudah semua buka Google Colab. Ada yang masih lupa password mungkin masuk itu. Kalau oh coba tanya ini. Oh tanya dibuatkan kan tapi juga iya. Tidak boleh Mbak. Ini kalau tugas siswa bagus tuh bisa ya bisa jadi dia memang mengerjakan sendiri ya bisa saja ada kemungkinan itu ya. Tapi dengan semua bantuan yang sudah disediakan AI ini boleh gitu ya apa kayak double memastikan ada yang belum masuk Google Colab sampun oh, sudah ya. Jadi ini biasa ya maksudnya kita pengen tahu mulai dari paling atas tadi ya. Kalau kita punya A sama dengan 1, 2, 3, kita pengen tahu tipenya, dia akan mengeluarkan INT atau integer ya.
Kalau B itu kita inputkan hello dalam tanda petik, maka nanti ketika kita cetak tipenya ya akan keluar string atau str nanti. Kalau kita keluarkan C-nya 1, 2, 3 dalam tanda petik, walaupun dia itu angka, dia tetap tipenya nanti string. Terus di Python itu, misalkan apa? C1 ya. Petik 1 dan petik 2 tidak masalah ya. Dia tetap itu terhitung string, betul. Nah ini ya. Jadi kalau kadang kita mengikuti pelatihan gitu atau apa, oh tadi petiknya 1 saya 2 ya, di Python nggak masalah itu ya. Atau diampuni ya. Sama. Lanjut ya, kalau tipe data boolean, D-nya true, misalnya diisi true gitu ya, tanpa tanda petik, dia akan bool atau boolean. Pun E-nya misalkan diisi false, tipe E-nya juga boolean. Saya terlalu cepat atau sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu, jadi lewat-lewat saja. Iya kan Eskom sama ST kan saya apalah saya ya. Pak A integer. A saya juga integer tadi. Kalau dipetik baru string. Ini A-nya 1, 2, 3 integer Bapak. Y. Kalau dipetik 1 ataupun dipetik 2 baru string ya. Jadi sampai true dan false ya tipenya boolean. Kalau F-nya 1,5 dia float ya, atau sebenarnya float itu bukan pecahan ya. Kalau fraction kan baru pecahan itu, tapi dia bilangan real lah. Dan ini tidak bisa pakai koma yang iya. Coba kalau kita masukkan 1,5 dia tuple ya. Beda ya. Jadi koma di bahasa Python itu pakai koma dalam bahasa Inggris, jadi pakainya titik. Walaupun settingan laptopnya bahasa Indonesia atau bagaimana, tetap dia di program itu terdeteksi koma itu kalau pakai titik. Kalau kita pakai koma, nyatanya dia deteknya tuple ya, pasangan berurut, bukan yang float. Nah, G misalkan pakai kurung lengkung ya, 1, 2, 3 dia tuple juga. Ini diisi integer ya, dia deteknya tuple dalam kurung. Pun kalau diisi string, dia deteknya juga tuple. Jadi tuple itu nggak harus isinya integer saja atau string saja. Mau kombinasi kayaknya juga tuple. Ada satu itu ya. A 1, 5, -7 B gitu ya. Nah, kayak gini ya, karena di atas-atas saya sering menanyakan type, dia sudah memberi rekomendasi berikutnya ya, type-nya itu. Ya dia sebenarnya belajar dari pola saya mengetik juga gitu. Ya kan tetap tuple. Jadi tuple itu boleh diisi beragam kok di Python ya. Kalau pakai kurungnya siku, dia list ya. Sama ya list juga nggak harus berisi angka, bisa. Jadi mau diisi angka saja, seperti I-nya itu 10, 11, 12 pakai siku, ataupun dia dikombinasi dengan string atau karakter atau huruf ya, itu dia tetap bisa dihitung list gitu. Kalau array yang diisi itu kayaknya kan harus seragam ya, kalau integer semua gitu. Kemudian tipe dictionary ya, dia terurut. Nah,
Misalkan diisi nama Yuni kelas 10-6 gitu ya. Pakainya kurung-kurung awal, bukan kurung, kalau lengkung tadi tabel. Kalau kurung siku list ya. Kalau kurung-kurung awal dia dictionary. Terus ini boleh dimasukkan ke variabel baru ya, misalnya siswa itu dictionary nama Budi umur 15 kelas 10-6. Itu pengen tahu namanya yang diinputkan siapa, itu bisa dari siswa ini diambil variabel namanya. Jadi harusnya keluarnya Budi ya ini. Iya, keluarnya Budi. Karena tadi inputannya Budi gitu ya. Jadi dia memasangkan nama di siapa tadi. Itu materi tipe data. Ya. Mungkin sampai sini sebelum ke input output ada yang mau ditanyakan? Macam-macam tipe data? Boleh ya. Ada yang error? Oh, yang mana? Yang mana yang error? Yang mana, Mas? Oh, sudah solve. Oh, ini nggih. Coba dipakai kok. Coba dikasih spasi ya. Yang ini. Oke. Di-run lagi. Wih. Kayak ini tadi. Ya, ini dia kayaknya nyimpen variabel dengan nama yang sama. Kan A tadi ada A di atas. B kan belum didefinisikan. C belum. Coba diganti A. F ada yang gitu. Ya. Oh, yang di atas pengaruh. Kecuali dari awal nggak dideklarasikan malah nggak apa-apa. A, F, dan yang ada bawahnya merah-merah gini nih Bu, biasanya. Harus diganti. F1, E-nya diganti. Lagi baru A, D, F, F1H ya. Iya. Karena tadi list itu kan isinya kalau nggak integer ya string. Kalau mau string dikasih petik malah berhasil. Nyobi jenengan nyobi malih. G1, misalkan petik A, petik B, petik E, sama dengan kurang ya. Siku dulu, G, G, petik A, ke kanan, G, betul, petik. Komanya pakai koma biasa, karena pemisah bukan. Nah, G, koma, petik B, petik rumiyin nembe koma, G, petik C, kanan, G, koma, petik D, D, koma, petik E, pun dirat. Oh ya, tag G, G1, kurung buka, G1. G, G sama-sama. Bagus ya, ini tadi ada pertanyaan apa? Tadi saya buat list variabelnya apa? Misalnya M gitu ya, M sama dengan siku A, B, C, D, E. Gitu. Tutup gitu ya. Tanpa diberi petik dan dia bukan angka kan. Seolah-olah itu variabel.
Nah, di atas-atasnya cuman membuat variabel A, variabel E, dan F. Sehingga di B dan C-nya itu ada kayak error itu kan underline merah bergerigi. Nah, dia maunya itu mendeteksi variabel. Bisa dilihat di notifnya B is not defined gitu ya. B belum didefinisikan. Karena di awal-awal baru nyebut A, C, E. Kecuali kalau mau memang beneran isinya itu string semua. Jadi diberi diberi petik ya. Kayak ini tadi kan A sama C saya beri petik ya. Maksudnya mau menunjukkan kalau isinya list itu bisa campur-campur gitu lah. Bisa string, bisa integer, bisa campur. Tapi harus string dan integer. Kalau cuma A, C tanpa diberi petik, dia itu mendeteksi variabel berarti. Kalau di atasnya belum pernah dideklarasikan, ya error jadinya. Ngoten nggih. Nah, input output ragamnya banyak ya. Ini yang statis kalau dimasukkan biasa X sama dengan 5. Berarti dari awal kita sudah memberi nilai input kepada X. Bukan orang perlu memasukkan, sudah dideklarasikan dari awal. Nanti print X. Berarti harusnya akan mengeluarkan 5 karena X-nya tadi kita input 5. Dan ini statis, kalau mau ngubah ya harus manual ini ya, X sama dengan 4 diganti baru berubah jadi 4. Ini input output yang manual memang bukan hasil user menginput, tapi si programmer yang menyeting itu berapa gitu ya. Dan kalau bukan berupa inputan, tapi memang hasil deklarasi awal, kan nilai 4 dimasukkan ke dalam X. Jadi kalau kita tanya tipe dari X, dia mengeluarkan integer. Karena 4 itu kan integer ya, bilangan bulat kan dia. Iya, ini dia soalnya ya. Iya, benar nggak jawabannya halo strip dunia? Oh iya, gitu. Ada yang halo dunia sep mungkin. Apa, strip gitu. Sep itu separation ya. Jadi dipisahkan pakai apa gitu. Kalau sepnya koma, keluarnya halo koma dunia ya. Kalau keluar kalau sepnya titik koma, maka keluarnya halo titik koma dunia ya. Ini juga inputan yang statis, output yang statis. Jadi yang dicetak itu sudah kita tentukan apa memang. Kan yang mau dicetak. Ini guru-guru ini merendah ya, merendah untuk roket. Gitu. Ya, jawabannya halo, strip dunia. Kecuali dari awal itu memang cuma satu ini, misalkan ya print halo dunia. Nah, ini beda. Akan keluarnya ya hanya halo dunia saja tanpa penghubung ya. Dan sudah ada spasinya sesuai apa yang kita ingin keluarkan. Kalau ditambahi save itu pemisah ya sebenarnya. Iya, gitu ya. Coba ini, Mbak. Halo dunia, saya guru. Iya. Pemisahnya, ya save-nya sekali aja, Pak. Ya. Nggih. Tapi akan betul halus strip gitu ya, dunia strip saya strip guru. Kalau separation-nya kita ganti ya dia akan berganti. Misalkan pakai titik koma gitu ya. Ya jadi halo titik koma, dunia titik koma, saya titik koma guru. Jadi dia pemisah antar kata kan separation. Sama kayak kita waktu mendownload file CSV itu ya. File CSV kalau di-download terus kemudian dibuka di Excel biasa itu kan rapat gitu ya. Harus dipisahkan teks to column, shape-nya dicentang. Dia apa? Koma, terus titik koma, atau pakai separation yang lain. Itu bisa desain. Iya. Nanti barangkali post test keluar lagi.
Oh ini lagi aja. Nah sekarang kalau inputannya itu user yang memasukkan ya. Ada kata-kata input di sini ya. Dia fungsi yang disediakan sama Python memang untuk menginput tadi ya di materi PPT-nya ada. Jadi kalau saya run, masukkan nama, dia benar-benar masukkan nama dan nunggu kita menginput si user ini. Tadi ya, kalau tidak ada aktivitas yang diberikan kemudian di enter, dia ya akan terjeda gitu ya. Monggo dimasukkan namanya masing-masing. Jadi dia setelah menginput ada perintah print kan mencetak. Kalau nggak ada, dia ya hanya menyimpan saja ya di variabel K gitu. Nggak harus K ya, Bapak Ibu mau nama gitu juga boleh. Jadi akan keluar uni ya sesuai yang dicetak. Kalau ditambahi input gitu ya. Mau pakai spasi ya bisa. Ya. Dia akan juga keluarnya sesuai hasil inputan spasi titik komanya juga menyesuaikan benar-benar inputan keyboard yang diberikan user gitu, atau pengguna. Kalau ditanya tipenya, ya kan dimasukkan ke K ya nama yang Bapak Ibu inputkan. Karena berupa karakter ya, dia akan string ya keluarnya nanti. Tuh, kalau usia sama nih, misalnya kita cuman ngasih perintah input tanpa memberi int di depannya ya. Tadi habis K, sekarang L ya berarti. L sama dengan input masukkan usia. Monggo ya, masukkan usianya boleh petiknya satu atau petiknya dua sama saja. Kemudian print L. Ya selama belum dimasukkan, dia akan terjeda ya sebenarnya kayak nunggu kita menginputkan nilai. Coba 30 ya. Nah, dia akan ketika sudah selesai di enter, proses yang berputar tadi akan terganti centang dan sebenarnya ketahuan berapa skon ya kita mengisi tadi itu. Nah, saya agak lama ya misalnya. Tadi kan 12 detik saya sambil nunggu. Masukkan usia 30. Ya. Nah, dia 11 S ya, 11 sekon. Sebenarnya juga bisa lihat apa dia menunggu terjedanya itu selama berapa detik gitu ya. Kalau dicek tipe datanya, harusnya apa? String, betul. Karena semua inputan yang keyboard masukkan kalau hanya diawali dengan fungsi input, dia akan string. Bukan usia itu integer. Ya berarti kita harus menambahkan atau mengkonversi string ke integer. Nah, itu caranya dengan menambahkan int di depannya. Jadi inputannya akan terkonversi menjadi integer. Sama ya. Ini sekarang M gitu ya. Kalau M saya, ya kalau cepat ya dia sudah 2 sekon sudah mengeluarkan tanda centang. Tipenya akan integer. Jadi bisa disesuaikan kebutuhan ya. Sekarang kalau mau inputannya itu berupa file yang diupload gitu ya. Nah ini sebenarnya sudah mulai ke ranahnya pemrograman Python 2 ya. Nanti akan diberikan oleh pemateri berikutnya. Jadi ada package dari Google Colab yang kita gunakan gitu. Namanya file gitu ya. Jadi makanya from Google Colab import file. Nah, nanti banyak ya from apa import apa. Jadi si Colab ini sudah mengadopsi bahasa Python ya, mungkin dari Jupyter, dari yang sebelum-sebelumnya itu, sehingga package-nya pun dia menyediakan gitu, misalkan from untuk mengimport pandas, NumPy, SV, nah file-file begitu itu kita
tinggal import aja nanti. Nah, ini nama fungsinya ya. Ini karena materinya lagi input output ya kita belajar beragam inputan yang diberikan mulai dari yang statis yang dideklarasikan, dinamis yang sesuai hasil inputan ataupun dari upload file gitu. Ya, perintahnya ini from google.colab import files upload. Nah, ini nggak harus upload date ya, bisa unggah gitu juga boleh. Kan kalau kirinya sama dengan tuh variabel, suka-suka kita yang memberi nama. Tapi kanannya sama dengan itu perintah. Jadi harus sesuai sintaksnya gitu ya. Karena tadi kita import file, nanti di sini juga file dot upload. Jadi kalau ini saya run gitu ya, dia minta kita menguploadkan sesuatu. Sama ini terjeda ya. Dia ya menunggu menunggu kita ngupload gitu. Kalau sudah ada yang diupload, misalnya apa? Hmm, ya, misalnya ya, nilai. Karena yang saya uploadin dalam bentuk excel.xlsx, nanti dia juga akan menyimpan ya kata-katanya saving, upload, dan nama ini to. Nah, jadi dia disimpan dalam nama yang sama ya ini. Saya geser dulu. Nah, ini. Jadi ketika saya mau buka lagi gitu ya, ya kita butuh library yang lain gitu ya. Nanti lebih lengkapnya ada di modul Python, tapi nggak apa-apa ini saya spill gitu ya. Kalau mau buka CSV, buka Excel, SX, itu kita manfaatkan library yang namanya Pandas. Bu, kenapa ada SPD? Ini hanya menyingkat biar tidak kepanjangan kalau ngetik itu Pandas gitu. Kayak ini tadi kan files. Jadi saya manggilnya juga harus files dot apa. Kalau di sana Pandas, tanpa saya singkat SPD, nanti saya manggilnya juga Pandas dot read Excel dan nggak masalah sebenarnya. Tapi itu sudah jadi kayak kebiasaan yang umum. Kalau Pandas itu disingkat PD, Nampi itu disingkat NP. Jadi nggak ada alasan khusus, nggak disingkat pun nggak masalah. Gitu ya. Kita import dulu library-nya, baru kita baca. Nah ini nama filenya harus sesuai sama nama dia tadi nyimpennya apa. Ya sebenarnya tinggal copy paste aja ya dari yang nama yang dibaca itu. Bapak Ibu boleh mencoba file apapun yang ada di komputer atau laptop Bapak Ibu gitu. Jadi kalau dibaca ya keluar ini apa isi dari Excel tadi gitu ya. Nanti ada nan ini yang kayak data kosong tuh atau missing value number, not a number ya, not a number dia kosong. Itu nanti ya mulai di Python 2 dan machine learning. Yang jelas ini macam-macam cara membaca di Google Colab. Yang terakhir itu membaca dari directory. Oke ya, soal nomor satu tadi. Ya maaf, soal nomor 6 kalau nggak salah ya. Kalau Google Colab, directory-nya berarti dari Google Drive ya. Jadi semua yang disimpan ataupun file yang mau dibaca itu ngambilnya dari Google Drive yang sudah auto terintegrasi ya. Walaupun bisa kalau mau unggah kayak tadi kan berarti dari hard disk gitu ya. Tapi kalau yang auto terintegrasi dia bacanya dari Google Drive. Jadi kalau Bapak Ibu mencari tadi disimpan di mana kan katanya auto menyimpan gitu ya sudah terintegrasi. Dia masuk di drive saya kemudian collab notebook ya. Boleh sekarang kan paling enggak Bapak Ibu udah punya untitled 00 kan. Sekarang lagi buka. Nah itu buka aja di drive-nya ada collab notebook. Nah ini sesuai. Jadi yang ya kesimpannya di sana. Gitu.
Kalau mau ambil data, fungsinya ini from google.colab import drive. Kemudian drive.mount. Nah, ini direktorinya kita sebenarnya ya, bisa diganti-ganti. Cuman lagi-lagi kalau kita belum pernah sama sekali nih, dia akan minta permit atau minta izin ya. Boleh nggak ngakses drive kita? Saya kembalikan lagi. Karena mungkin Bapak Ibu merasa ada kebijakan atau iya data yang rawan. Kok dibaca sama si Google Colab, terus data ini nanti kemana? Ya, ya itu hmm, sesuai keinginan masing-masing ya kalau itu kepercayaan percaya nggak kalau kita connect ke Google Drive. Ini pun kalau di connect dia tanya lagi ya misalnya nanti kayak apa aja yang bisa diakses dia gitu. Oh, apakah mau melihat, mengedit, membuat, menghapus? Kalau bersedia centang ya. Kalau nggak bersedia ya centang beberapa saja. Apakah cuman mengambil apa yang pokoknya Bapak Ibu merasa tidak apa-apa kalau dia melihat, dia ini ya nggak tahu ya kita di balik si engineer-nya Google Colab ini siapa dan data kita di gimana kan juga nggak tahu. Jadi kalau memang tidak bersedia ya tidak apa-apa. Tapi caranya membaca kita pakai fungsi mount itu tadi ya. Mana tadi? Nah ini pakai drive.mount terus nama directory tempat kita menyimpan file yang akan kita baca. Jadi kalau nggak mau ya bisa amannya pakai upload tadi. Kalau nggak mau baca dari drive kita. Itu jadi tipe data sudah, input output sudah. Untuk yang if dan while itu kan sudah atau for ada di PPT bisa Bapak Ibu coba manual ya nanti. Nah ini sudah ada for while kemudian if jadi bisa praktek sendiri karena ya biar agak lama Bapak Ibu istirahat nih nanti ya. Karena tadi sempat mundur kan acaranya dari Sarjana dan saya rasa materi saya materi dasar bisa dipraktekkan mandiri. Nanti terakhir saja ini tugas mandirinya. Ya, dapat tugas ya. Ntar 4 tugas mandiri. Kayaknya. Ya, biasanya sinyalnya karena pakai ya koneksi kan, bukan pakai kabel. Ya. Intinya ini nilai siswa di SMA X gitu ya ditentukan sebagai berikut. Iya, nah iya. Jika nilainya berada di rentang 85 sampai 100, keluar A. Jika rentang 70 sampai 84, nilai B dan seterusnya sampai E. Silahkan Bapak Ibu mencoba, nanti diupload di Google Classroom ya. Oke, cuma itu saja. Sekian materi dari saya kembalikan ke MC. Ya.